dans notre camp. Alors c'est quoi votre truc là? Un tir simulateur. So they can be free one day. C'est pour ça qu'on a créé mon unité. Là de spécial, votre unité spéciale. Plutôt KGB. 5. Prêt? Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul 15 Minutes of War, yang dirilis tahun 2019. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Film dimulai pada tahun 1976, Gary, seorang sopir bus di Djibouti, menjemput siswa yang akan pergi ke sekolah. Gary disambut oleh Louis, salah satu anak, dengan senyumnya yang biasanya ceria. Beberapa anak sedang bersenang-senang di dalam bus, sementara yang lain diam dan pendiam. Seorang pria Afrika bernama Barhat dengan pistol menyuruh Gary menghentikan bus karena pengemudi siap untuk maju dan mengarahkan pistol ke pinggang sampingnya. Kelompok tersebut mengumumkan pembajakan, termasuk beberapa pria Afrika yang naik bus. Saat ayah seorang anak di dalam bus memperhatikan situasinya, ia mulai berteriak ke arah kendaraan yang sedang melaju. Di sisi lain, Jane, guru anak-anak, sedang bersiap-siap untuk kelasnya. Setelah lama menunggu di dalam kelas, akhirnya dia masuk dan bertanya kenapa para siswa belum juga muncul. Dia berjalan ke kelas di sebelahnya untuk mengetahui berapa banyak siswa yang masih absen dari kelasnya. 4 adalah respon yang diberikan oleh guru lawan. Namun, dia kehilangan semua muridnya. Gary masih mengemudikan bus seperti yang diinstruksikan oleh Barhat. Ketika seorang siswa bertanya kepada Barhat apakah mereka masih pergi ke sekolah, Barhat memukul wajahnya, menyebabkan dia berdarah. Kali ini, Barhat menjadi marah dan memerintahkan semua orang untuk tetap duduk dan diam. Jika tidak, Barhat akan membunuh semua orang yang berusaha menciptakan gangguan. Gary melihat ke kaca spion dan melihat orang militer di dalam mobil di belakang mereka. Dia akan meminta bantuan ketika Barhat mengancam akan menembaknya jika dia tidak mempercepat. Gary berada di bawah tekanan dari Barhat untuk bergerak lebih cepat. Di bagian belakang bus, pembajak mulai menembakkan senjatanya ke mobil di belakang mereka, membuat anak-anak semakin ketakutan. Gary menambah kecepatan untuk berlari lebih cepat dari mobil di sebelah mereka. Militer memerintahkan penjaga perbatasan untuk menutup perbatasan. Penjaga perbatasan mengambil penyengat dan menembaknya untuk menghentikan bus, menyebabkannya terhuyung-huyung dan jatuh. Saat Gary mencoba menyalakan mesin, ternyata tidak. Barhat sudah sangat marah dengan kenyataan bahwa perbatasan negara telah diblokir. Sambil menodongkan pistol ke Gary, Barhat memerintahkannya untuk meninggalkan tempat duduknya dan memberitahu militer bahwa ada sandera di dalam bus. Di sisi lain, berita dikirim ke otoritas Prancis. Meski berada di rumah sakit bersama putrinya yang baru sembuh dari operasi radang usus buntu bersama istrinya, Andre, anggota tim tugas khusus, dipanggil untuk membantu upaya penyelamatan. Anggota lain dari tim tugas khusus, termasuk Andre, kini dalam perjalanan ke Djibouti untuk operasi. Lorca menampilkan cincin yang rencananya akan dia berikan kepada pacarnya segera setelah misi untuk melamar selesai. Jadi, karena Pierre tidak tertarik, Lorca mempertahankan cincin itu dan bergaul dengan anggota grup lainnya. Lorca bertanya kepada Georges apakah dia pernah ke Afrika dan seperti apa rasanya. Sama seksinya, kata Georges menanggapi pertanyaan Lorca. Sebuah pesawat komersial kemudian akan membawa mereka pergi. Sebaliknya, Jane diberitahu tentang murid-muridnya. Dia bergegas ke lokasi para sandera dan menawarkan untuk memulai negosiasi dengan para pembajak. Menanggapi pertanyaan kapten tentang identitasnya, dia menjelaskan bahwa dia adalah guru sandera. Seorang jenderal datang ke lokasi, memaksa Jane meninggalkan kapten. Menyelinap keluar, dia mendekati bus. Kapten mencoba menarik perhatiannya, tetapi sudah terlambat. Dia sudah kehilangan arah. Sekarang ada 22 sandera, termasuk guru, dalam situasi tersebut. Seorang sandera telah ditawan bersama para pembajak tepat saat Jane akan naik ke bus. Jane disuruh mundur oleh Barhat. Sebagai guru sandera, Jane mengidentifikasi dirinya sebagai orang Amerika dan menjelaskan bahwa dia bukan orang Prancis. Dia bersikeras menemani murid-muridnya di dalam bus. Barhat akhirnya setuju. Begitu Jane naik ke bus, dia mendekati siswa itu untuk menanyakan keberadaannya. Dia juga bertanya apakah ada yang lapar atau perlu ke kamar mandi. Semua tangan terangkat. Gugus tugas khusus Prancis tiba di Djibouti dan bersiap untuk misinya. Mereka sedang dalam perjalanan ke lokasi para sandera dengan kendaraan militer berpenggerak 4 roda. Malam tiba, dan Barhat sebelum diturunkan oleh tim penyelamat. Jane menjaga kesehatan dan kesejahteraan siswa. Jane, yang memeriksa setiap siswa, melihat Bernard, anak laki-laki yang dipukul wajahnya oleh Barhat. Jane meyakinkan Bernard bahwa luka siswa tersebut akan dirawat. Setelah melihat apa yang mereka lakukan, Jane mengonfrontasi penyerang Bernard tentang hal itu. Barhat meyakinkan Jane bahwa anak itu akan melewati ini, tetapi Jane bersikeras melepaskan anak itu untuk memberinya obat. Sebaliknya, Jane diancam oleh Barhat, yang menodongkan pistol ke dadanya dan mengancam nyawanya. Jane mengikuti instruksi Barhat dan kembali ke bus.
Di lokasi penyanderaan, gugus tugas khusus Prancis tiba. Mereka disambut oleh jenderal, yang bertanya kepada kapten tim. Andre memperkenalkan dirinya, dan anggota lain dari tim tugas khusus dibawa ke tempat mereka. Andre ditanya oleh jenderal apakah dia putra Kolonel Gerval. Menanggapi jawaban Andre, sang jenderal mulai menanyakan keberadaan ayah Andre. Ayahnya meninggal tahun lalu, dan Andre memberitahu jenderal tentang fakta ini. Andre dan rekan-rekannya kembali ke markas mereka setelah mengisi senjata mereka. Di malam yang sama, jenderal dan Andre mempersiapkan misi penyelamatan mereka untuk para siswa. Andre harus menemukan lokasi yang aman untuk penembak jitu dan persenjataan untuk berjaga-jaga jika pembajak melakukan gerakan berbahaya. Andre menanyakan tentang latar belakang pembajak. Menurut jenderal, kelompok pemberontak ini ingin Djibouti kembali ke Somalia. Sebuah ultimatum telah dikeluarkan oleh para pembajak atas permintaan mereka untuk mereka. Jika mereka tidak menerima apa yang mereka inginkan, mereka akan membunuh para siswa 24 jam sebelum matahari terbenam. Salah satu pengawal telah melaporkan gerakan di dalam bus kepada jenderal. Dia mengarahkan teropongnya ke bus. Jenderal telah melihat bahwa para pembajak tampaknya sedang mempersiapkan beberapa jenis aktivitas. Saat waktu habis, tim penyelamat memutuskan untuk bertindak. Andre menginstruksikan pasukannya untuk siap menanggapi ancaman apapun kapan saja. Philip dan Lorca berada di posisi dengan penembak jitu mereka di lapangan sementara Andre dan Kapten mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dan mengatur senjata mereka. Di sisi lain, Andre berjalan menjauh dari Kapten dan menuju bus. Saat Jin bertanya kepada para pembajak apakah dia boleh keluar untuk buang air, salah satu dari mereka memandunya. Kemunculan Andre mengejutkan Jane, tapi dia menyuruhnya untuk tetap diam. Sebelum pembajak mencapai bagian belakang, Jane berbohong dan mengatakan bahwa itu hanya seekor ular. Pasukan militer menyorotkan lampu besar ke bus tepat saat Jane kembali ke kendaraan, menyebabkan Andre mengungkapkan dirinya kepada para pembajak. Andre langsung menuju perempatan. Pierre dan Georges memeriksa camp dan menuntut agar lampu dimatikan. Identitas mereka sebagai anggota unit tugas khusus Prancis terungkap saat penjaga bertanya. Georges disebut sebagai Old Homo oleh para penjaga, yang mengabaikan perintah mereka. Segera setelah para penjaga menuduh keduanya sebagai pemberontak, salah satu dari mereka menampar wajah Georges dengan kepalan tangan. Saat Letnan Pierre menjelaskan situasinya kepada militer Prancis, pengawal merasa skeptis. Georges mendapatkan kembali ketenangannya setelah pukulan itu dan menyerang penjaga. Andre mendekati jenderal tentang lampu, tetapi dia menolak untuk mematikannya. Ketika mereka bertanya tentang penilaian jenderal terhadap area tersebut, dia memberitahu mereka bahwa medannya datar dan sulit untuk menemukan lokasi tertentu. Strategi yang tidak realistis yang diajukan oleh Andre langsung dipertanyakan oleh jenderal. Tidak ada strategi yang lebih baik untuk diikuti jenderal selain strategi Andre. Saat Jin sedang merokok di luar bus dan Barhan mendekatinya, dia tidak memperhatikan. Setelah bertanya mengapa dia ada di sana, Jin tidak akan membocorkan detail apapun. Menurut Barhan, gadis baik seperti dia tidak punya tempat di Somalia. Selama murid-muridnya tetap di penjara, Jin akan berada di sisi mereka. Jin mengetahui dari Barhan bahwa dia pernah bekerja sebagai guru. Andre kembali ke markas untuk berbagi detail strategi yang dia dan jenderal diskusikan. Setelah peluru dimasukkan ke dalam senjata mereka, mereka siap untuk menyerang. Untuk panggilan telepon dari Paris, salah satu pengawal memanggil Andre. Komandan Satuan Tugas Khusus Prancis Michele menginstruksikan Andre untuk menunda serangan para pembajak. Untuk bernegosiasi dengan pembajak Somalia, mereka harus mematuhi protokol diplomatik meskipun keinginannya untuk mengakhiri situasi penyanderaan dengan cepat. Untuk saat ini, Michele memberitahu Andre dan jenderal agar tetap membuka saluran jika mendapat sinyal lain. Terlepas dari instruksi Michele untuk menunda misi, Andre dan timnya melanjutkan rencana mereka keesokan harinya. Mereka menjalankan strategi yang telah mereka rencanakan pada malam sebelumnya. Andre memberitahu timnya untuk menahan posisi mereka sampai dia menerima lampu hijau untuk mulai menembak ke target yang ditentukan. Mereka dengan sabar menunggu instruksi dari Paris meskipun cuaca panas. Mereka mengawasi apa yang terjadi di dalam bus. Tentara membagikan makanan kepada para siswa dan berusaha meyakinkan Barhan untuk berkompromi. Kecuali itu, Jin menginstruksikan Barhan untuk setidaknya membebaskan Bernard, siswa yang terluka. Terlepas dari perintah prajurit, Barhan menolak untuk menjatuhkan senjatanya. Jin berusaha menenangkan para siswa dengan menyuruh mereka menutup telinga dengan tangan. Anggota kelompok lainnya langsung melompat masuk. Terlepas dari perintah prajurit, Barhan malah menembak prajurit itu. Dia dikembalikan ke tempat tinggalnya tanpa penundaan. Andre dan timnya bertengkar tentang siapa yang harus disalahkan atas respons tembakan yang gagal dari pembajak. Di sisi lain, Jin memberitahu Barhan bahwa kondisi Bernard semakin memburuk. Meski membutuhkan perawatan medis karena infeksi, Barhan tidak peduli dan hanya terkekeh. Pemberontak Somalia tambahan datang untuk memberitahu Barhan bahwa bus sedang dalam perjalanan dan anak-anak akan dikawal turun dari bus. Andre dan timnya sedang beristirahat setelah melacak pergerakan. Dia kembali ke markas jenderal untuk berdiskusi dan mendapatkan makanan dan minuman. Andre tertegun ketika sang jenderal meminta agar misi tersebut dicabut. Mereka akan mengeluarkan perintah jika Paris memiliki niat sebelum tentara itu ditembak. Andre memberitahu jenderal bahwa pasukannya tinggal 3-4 jam lagi. Jika mereka tidak bertindak, para pembajak akan menculik anak-anak tersebut. Jin dan Bernard datang saat jenderal,
Andre, dan calon penembak jitu lainnya sedang bercakap-cakap. Para pembajak membiarkan mereka pergi untuk menyembuhkan luka Bernard. Mereka diberi air dan obat-obatan. Andre mulai menanyai Jane tentang agenda dan persenjataan para pembajak. Dia memberitahu mereka bahwa para pembajak akan mengangkut mereka ke Somalia pada malam hari. Jadi Andre memberitahu Jane tentang rencana mereka untuk mengevakuasi para siswa. Pasukan Andre kembali memantau perkembangan bus. Jane kembali ke bus untuk membantu para siswa, termasuk para pembajak. Andre dalam posisi yang baik untuk melanjutkan. Akan ada pembajak tambahan untuk membantu Barhan memindahkan siswa, jadi mereka harus bertindak cepat. Tim mulai membacakan kode sebelum menembak, tetapi masing-masing harus memiliki pandangan yang jelas tentang targetnya. Sebuah bus mendekati pembajak. Andre menghubungi jenderal untuk perintah menembak, tapi dia menolaknya. Dia memberitahu Andre bahwa menembakkan target tanpa instruksi adalah tindakan perang. Andre menghadapkan timnya dengan masalah tersebut. Dia mengatakan bahwa hari sudah mendekati gelap, dan para pembajak bersiap untuk berangkat ke Somalia. Mencoba menyelamatkan anak-anak berisiko bagi Andre. Anggota tim lainnya setuju dan mulai. Andre memberitahu jenderal untuk memberitahu semua pasukan. Andre menyetel ulang kode dari 5 menjadi 0. Dalam sekejap, 5 orang, termasuk Barhan, tewas. Masih ada pembajak, dan mereka melihat pergerakannya. Tapi mereka masih belum tahu dari mana tembakan itu berasal. Jane membangunkan para siswa dan bersiap untuk mengangkut mereka. Terlepas dari kesuksesan awal Andre, sekutu pembajak sedang merencanakan pembalasan. Mereka dilihat dan diserang. Tembakan itu membuat Jane dan murid-muridnya ketakutan. Andre menyuruh prajuritnya untuk hanya menembak pria bersenjata. Perang telah dimulai. Pierre, Georges, dan Lorca sedang menuju ke bus untuk bergabung dengan Jane dan para siswa. Andre dan Philip juga meliputnya. Tembakan telah berhenti, dan penyelamatan datang. Hal ini membuat Jane dan anggota pasukan khusus Prancis lainnya tertinggal. Mereka percaya telah menyelamatkan semua siswa, tetapi George melihat ke bawah dan melihat Louis berdarah. Andre, Jane, dan anggota tim lainnya mengeluh atas kekalahan mereka. Film berakhir dengan semua orang yang terluka dari durasi 15 menit perang telah memberikan pertolongan pertama di tempat tinggal. Jenderal mengumumkan bahwa misi itu sukses. Namun, Andre tidak setuju karena salah satu siswa meninggal dunia. Sementara itu, siswa lain berkumpul kembali dengan orang tua mereka. Tamat, terima kasih telah menonton. Wileu Jeong Wayah Kieu, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.